Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama, boleh beribadah kepada Tuhan. Tadi Pak Alwi sudah mengajak kita untuk boleh mengikuti daripada seminar hari Selasa. Selasa lalu ada seminar dipimpin oleh Profesor Richard Pratt, dan satu tema yang sangat baik Bapak sekalian. Bapak Ibu yang belum datang, ya nggak bisa menyesal juga karena belum datang begitu ya. Tetapi itu satu tema yang sangat baik, berbicara berkenan dengan kerajaan Allah. Seolah-olah itu satu tema yang besar sekali, tetapi itu satu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah saudara, di dalam kesempatan Selasa besok ini saya mengajar Bapak Ibu untuk boleh mengikuti bersama-sama ya. Kita boleh belajar. Mereka orang-orang yang sudah memberikan waktu begitu banyak untuk boleh belajar dan memberikan berkat bagi kita. Nah saudara, Profesor Stephen Coleman adalah seorang profesor perjanjian lama di Westminster, dan juga yang profesor yang memegang daripada Stephen Tong Chair yang ada di Westminster saat ini. Beliau sangat masih muda, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Saya mengajak kita untuk boleh belajar bersama-sama dari beliau, dan kita boleh belajar dari bijaksana yang telah Tuhan bukakan kepada beliau. Kiranya kita boleh mempersiapkan waktu hari Selasa jam 7 malam begitu ya. Baik saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk boleh terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk boleh memimpin dalam ibadah kita hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman. Kiranya Tuhan boleh membukakan hati kita untuk boleh mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh memohon anugerah Tuhan pada pagi hari ini, ketika Tuhan boleh memanggil kami ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh beranugerah kepada kami untuk boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kami boleh memuji Engkau ya Tuhan, kami bersyukur Engkau yang boleh menerima puji-pujian kami. Dan kami juga sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh membukakan kepada kami, khususnya ketika kami pada hari ini akan berbicara berkenaan dengan iman. Kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti bagaimana seharusnya kami, orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini, dengan pergumulan yang ada, dengan penderitaan yang ada, Tuhan yang boleh pimpin, dan dengan iman kami boleh berjalan. Tuhan, pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Biarlah sesuatu yang boleh benar-benar menggugah hati kami ya Tuhan. Membawa hati kami sungguh-sungguh tetap beriman kepada Tuhan dan boleh mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh orang yang hadir pada hari ini. Tuhan, jangan lewatkan kami dan hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan dalam seluruh keterbatasannya Tuhan. Engkau boleh pakai menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semua pada hari ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk boleh membaca dari kitab Nehemia. Kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Nehemia. Saya akan membacakan kepada kita dari pasal yang kedua, kita akan membaca keseluruhan ayatnya dari pasal ini. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali.
Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berilah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku ada di sana. Demikianlah pada malam hari aku keluar lalu melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya yang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu dan Geshem, orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Saudara, kita hari ini merenungkan pasal yang kedua dan sudah cukup lama ya, ada sekitar 3 minggu kita sudah merenungkan pasal yang pertama. Pasal yang pertama berbicara bagaimana kita dibukakan Nehemia, seorang yang memiliki hati terhadap orang-orang sebangsanya. Dia sudah memiliki posisi yang tinggi, tetapi dia mau memikirkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di Yerusalem. Dan bukannya sekadar itu, dia juga berdoa. Berbulan-bulan dia berdoa, ada sekitar 3-5 bulan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk kemudian boleh berbicara kepada raja. Nah, saudara, dalam pasal yang kedua ini kita boleh melihat bagaimana Nehemia mulai beraksi. Ketika dia sudah berdoa selama kurang dari sekitar 5 bulan, maka sekarang adalah waktunya bagi dia untuk boleh membicarakan daripada perkaranya kepada sang raja. Nah saudara, di dalam pasal ini saya mau menseringkan kepada kita bagaimana Nehemia itu menjalankan semuanya ini dengan penuh iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ini orang yang beriman kepada Tuhan dan ketika dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana seharusnya iman itu boleh dinyatakan di dalam pergumulan yang cukup besar ini. Nah saudara, dari pertama-tama saya mengajak kita merenungkan hari ini bagian-bagian mana yang menunjukkan sikap daripada Nehemia yang beriman kepada Tuhan. Dan bagian kedua nanti kita melihat bagaimana seharusnya orang yang beriman itu berlaku di dalam menghadapi daripada
pergumulan-pergumulan yang ada. Dan bagian ketiga nanti kita akan merenungkan satu bagian terakhir berkenaan dengan ketika orang-orang beriman menjalankan panggilan mereka, maka si jahat tidak pernah tinggal diam. Maka bagaimana orang-orang beriman itu kemudian menghadapi pergumulan itu. Nah saudara, pertama-tama kita melihat bagaimana bagian-bagian yang menunjukkan daripada sikap daripada seorang Nehemia yang beriman kepada Tuhan. Dalam pasal ini diberitahukan kepada kita secara keseluruhan bahwa Nehemia sekarang mulai berbicara kepada raja. Tapi ada satu bagian di dalam ayat keempat, Bapak sekalian, di sana ada satu bagian yang sangat kecil dituliskan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Seorang yang beriman itu di dalam satu momen, yaitu ketika raja bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Dia itu di dalam waktu yang sangat singkat, dia berdoa kepada raja. Nah saudara, ini satu hal yang sangat penting yang kita boleh lihat bahwa Nehemia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam momen-momen yang sangat terjepit ini, pertama-tama yang dia ingat adalah Tuhan. Nah saudara, ketika raja bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Kata raja, jadi apa yang kau inginkan? Bukankah itu sesuatu waktu yang sangat berharga sekarang kesempatan itu diberikan kepadanya. Tapi kita melihat ya bagaimana Nehemia itu kemudian memulai dengan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan. Seorang komentator mengatakan kira-kira ya Nehemia berdoa apa? Karena memang Alkitab tidak memberitahukan kita dia doa apa. Tetapi yang jelas dalam momen yang begitu singkat ini, dia berdoa dengan kalimat yang pendek di dalam hatinya kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa sepanjang hidup daripada Nehemia adalah seorang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Ini satu orang yang model hidupnya adalah seorang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dengan dalam posisi yang terjepit ini, dalam kesempatan yang begitu emas, dia mengingat akan Tuhan. Saudara, kita melihat di sini, ini tidak terjadi dengan seketika saja kepada Nehemia. Nehemia sudah dalam kehidupannya sudah terbentuk satu sikap hati yang mau menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga dalam momen ini dia boleh berdoa dengan satu kalimat pendek di dalam hatinya memohonkan kepada Tuhan. Ini satu bentuk, satu tindakan iman yang kita boleh lihat yang ditunjukkan oleh Nehemia kepada kita. Nah saudara, kita melihat sebelum dia berdoa apa sebenarnya yang terjadi. Saudara, Nehemia itu memberikan daripada anggur kepada raja. Dikatakan pada tahun Nisan ke-20 pemerintahan Raja Artasasta itu ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku kelihatan sedih. Saudara, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nehemia di dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga adalah satu tindakan yang sangat-sangat berani. Mengapa saya mengatakan ini satu tindakan yang begitu sangat berani? Karena Nehemia itu menunjukkan satu keadaan yang muram di depan raja. Ini raja yang di dalam kebiasaan mereka pada waktu itu ada kecenderungan orang yang tidak disenangi oleh raja. Ketika engkau datang dan raja melihat engkau di dalam mood yang jelek sekali, raja bisa saja menyingkirkan atau bahkan yang paling parah bos sekalian, raja bisa mematikan orang itu. Jadi ini tindakan yang sangat berani, muram di hadapan raja. Dan muram itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kan ya. Apa yang ada di dalam hatinya itu ditunjukkan oleh mukanya yang muram kepada raja. Beberapa penafsir mengatakan muram dalam pengertian bisa dikatakan ada hati yang evil, ada hati yang jahat, maka dinyatakan oleh muka yang muram. Tetapi kita melihat bahwa bukan karena hati yang jahat Nehemia muram, tetapi karena dia memikirkan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Maka dia datang memberikan anggur kepada raja dengan muka yang muram adalah satu tindakan yang begitu berani. Raja bisa saja membunuh dan mematikan dia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Nehemia seorang yang dikasihi oleh Tuhan, yang hidupnya menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka iman di sini nanti kita melihat sepanjang pasal ini ya, bukan iman yang hanya bergantung kepada Tuhan, tetapi juga memakai taktik perencanaan dan pikiran yang bijaksana. Dia mau menyatakan dirinya di hadapan raja, maka ini kesempatan raja bertanya kepadanya.
Memang beberapa bagian, Bapak sekalian, misalkan ada ratu di sana, ratu yang mana? Apakah ratunya Artasasta atau ibu daripada ratu? Tetapi itu poin-poin yang penting untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini waktu yang sangat tepat. Ada raja dan ada ratu. Dan kemudian barangkali Nehemia adalah orang yang kemudian menyenangkan bagi raja dan juga bagi sang ratu. Dan kemudian ketika menunjukkan sikap muka yang muram ini, maka mereka akan bertanya, ada apa dengan yang membawa daripada juru minum ini? Maka raja bertanya, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Jadi raja itu begitu pintar, Bapak sekalian. Kamu kenapa muram? Kamu gak sakit, saya lihat kamu gak sakit. Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Itu kalimat sangat pendek, Bapak sekalian. Tetapi itu kalimat yang sangat-sangat penting. Kita bertanya ya, kenapa ya Nehemia sangat takut? Tadi yang pertama saya mengatakan karena mukanya muram itu bisa mematikan dia. Tetapi yang kedua, Bapak sekalian, kenapa Nehemia itu menjadi takut? Karena apa yang akan dia jawab raja setelah ini. Dia takut karena kenapa? Karena dia akan membicarakan sesuatu yang akan menyinggung hati sang raja sebentar lagi. Memang kita mengatakan di dalam pasal ayat ketiga, dia mengatakan, hiduplah raja selamanya, bagaimana mungkin mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi tempat reruntuhan. Tapi di balik itu, seolah Nehemia sedang mengatakan, tempat nenek moyangku itu dibaringkan, engkau raja telah hancurkan. Sekali lagi ya, Nehemia seorang budak, seorang juru minum, sekarang dia sedang akan menyatakan di dalam kalimat-kalimat ini, raja, engkau telah membuat satu keputusan yang membuat bangsaku itu dihina. Seorang budak berani berkata demikian dan memberikan, kamu salah loh raja, kira-kira apa yang kita bisa pikirkan? Ini satu tindakan begitu sangat berani. Dan mengapa Alkitab mencatat dia menjadi sangat takut? Karena dia akan mengatakan, raja, ada bangsaku, tempat nenek moyangku dikubur di sana, dan itu sedang menjadi rentuhan, dimakan api. Dan kalau saudara melihat, ini sangat berkaitan dengan Ezra pasal keempat, ketika orang-orang yang di dalam pemerintahan Kores itu pergi ke Yerusalem, dan dengan perintah daripada Kores, mereka kemudian pulang ke Yerusalem, mereka memulai pembangunan daripada Bait Allah. Dan kemudian di dalam pasal yang keempat kitab Ezra, kita mendapati orang-orang di daerah sana kemudian mengirimkan surat kepada Artasastra. Di dalam pemerintahan Artasastra yang masih baru sekali, mereka mengirimkan surat kepadanya dan mengatakan, orang-orang yang tuanku pulangkan telah sampai ke sini dan mereka sudah siap memberontak. Mereka membangun tembok, mereka akan memberontak kepadamu. Dan raja, perhatikanlah, orang-orang ini dari zaman dulu memberikan kesulitan yang begitu besar kepada raja. Di dalam Ezra pasal kelima kita mendapati bagaimana Raja Artasastra memberikan perintah untuk mencari tahu. Mencari tahu apa? Apakah yang terjadi di daerah Yerusalem dari zaman raja-raja sebelumnya. Dan mereka mendapati daerah itu penuh dengan konflik. Daerah itu yang kemudian berani melawan raja. Maka ketika mereka menulis surat, orang-orang yang tidak menyenangi daripada orang-orang di Yerusalem, mereka menuliskan surat kepada Artasastra, dan kemudian raja mengatakan semua pembangunan dihentikan. Nah saudara, beberapa tahun yang lalu di dalam awal-awal pemerintahan raja ini, dia pernah menghentikan daripada semua pembangunan yang ada di Yerusalem. Dalam masa-masa berikutnya, di dalam masa Nehemia, ketika Nehemia berbicara kepadanya dan mengatakan, raja, saya punya nenek moyang, pekuburannya ada di Yerusalem. Memang dia tidak menyebutkan Yerusalem, Bapak sekalian. Ya, beberapa komentator mengatakan ini satu tindakan yang bijaksana daripada Nehemia. Dia tidak menyinggung Yerusalem, tetapi dia menyinggung tempat pekuburan nenek moyangku, tempat reruntuhannya, reruntuhan pintu gerbangnya habis dimakan api. Satu tindakan bijaksana. Karena kenapa? Karena ini barangkali akan menyinggung hati raja. Kalau raja mengingat dulu Yerusalem pernah saya selidiki, itu tempat-tempat pemberontak, dan saya sudah menghentikan seluruh tindakan yang untuk pembangunan di sana. Satu tindakan yang bijaksana daripada Nehemia. Tetapi di dalam hal ini kita melihat bagaimana Nehemia itu memiliki satu rasa takut kepada raja. Tetapi dia takut memang. Dia takut tetapi dia tetap mengatakannya.
Karena kenapa? Karena kita melihat ya, Nehemia seorang yang lebih takut kepada Tuhan. Nanti dalam bagian-bagian belakang kita akan melihat bagaimana imannya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan dengan bijaksana memilih kata-kata yang tepat waktu berbicara kepada raja. Nah, sampai dia kemudian raja dengan hati yang digugah oleh kalimat-kalimat Nehemia dan mengatakan, apa yang engkau inginkan. Dalam momen yang pendek itu, sekalian, dalam momen yang kecil itu, kita tidak bayangkan apa yang dipikirkan oleh Nehemia ketika dia berhadapan dengan raja dan ratu dan dia berdoa kepada Tuhan. Satu tindakan iman. Iman yang terlebih dahulu melihat kepada Tuhan dan bertindak di dalam tindakan-tindakan yang bijaksana. Dia tidak sembrono di sini, dia melihat waktu yang tepat. Ada yang mengatakan ini waktu kemungkinan besar tahun yang pertama bagi tahun yang baru bagi kerajaan daripada Artasasta. Bulan Nisan itu adalah tahun yang baru bagi mereka. Dan ini barangkali ini sebuah pesta dan kemudian ada satu sukacita sehingga mendatangkan satu pertanyaan bagi raja. Mengapa daripada juru minumku ini mukanya tidak berseri ketika pesta ada dimulai? Saudara, Nehemia bertindak dalam satu tindakan iman terutama kepada Tuhan di dalam dinyatakan oleh ayat yang keempat. Tapi bagian-bagian yang lain yang menunjukkan kepada kita bagaimana iman Nehemia itu. Di dalam ayat yang ke-8, Bapak sekalian, dalam ayat ke-8 di sana dituliskan kepada kita, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungiku. Karena tangan Allahku yang murah melindungiku. Saudara, ini orang yang beriman. Dia memberikan satu pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya ketika raja mendengarkan dia, ketika raja memberikan daripada surat-surat yang dia minta adalah satu pengakuan bahwa itu bukan karena raja, tetapi karena apa? Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tangan Tuhanlah yang memimpin aku. Tangan Tuhanlah yang menolong aku sehingga berbicara kepada raja, dan tangan Tuhanlah yang menggerakkan daripada hati raja. Di dalam Mazmur, ada satu Mazmur yang menunjukkan bahwa hati raja itu di dalam genggaman Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana iman daripada Nehemia. Ketika raja mengabulkan daripada permintaannya, dia memberikan pengakuan kepada Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena raja juga, tetapi apa? Karena Allah lah yang murah melindungiku. Ini satu sikap hati yang kemudian dinyatakan oleh Nehemia. Dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Dia dalam tindakan berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika hasilnya jadi pun, dia memberikan pengakuan kepada Tuhan. Dia mengakui, ini bukan saya. Ini bukan saya, tetapi Tuhan. Ini bukan karena raja, tetapi karena Tuhanlah yang murah hati memberikan itu kepada saya. Saudara, di dalam permintaan yang dinyatakan oleh Nehemia, bukankah sesuatu yang membuat dia bersukacita sebenarnya ketika raja mengabulkan? Tetapi ketika raja mengabulkannya, dia pertama-tama mengingat, ini Tuhan, bukan saya. Ini Tuhan dan bukan saya, dan bukan juga raja, ini Tuhan. Di bagian yang lain, Bapak sekalian, dalam ayat 18 misalkan juga, di sana Nehemia memberikan satu pengakuan yang lain ketika aku beritahukan kepada mereka, kepada para pemimpin-pemimpin di Yerusalem, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dia menyatakan kepada orang Israel, bukan saya, tapi Tuhanlah yang memimpin langkah demi langkah daripada perjuanganku ini. Dan sehingga saya boleh sampai kepadamu pada sampai saat ini, itu adalah karena Tuhan. Dan di dalam bagian terakhir dalam ayat ke-20, dalam ayat ke-20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dan dikaitkan dengan ayat 12 misalkan, ketika dia mengatakan, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ini semua pengakuan yang dinyatakan oleh Nehemia. Pengakuan kepada para musuh-musuh adalah para Sanbalat, para Tobia, orang Tobia dan Tobia, Geshem, dan mengatakan, Tuhanlah yang memberikan panggilan ini, bukan kamu. Tuhanlah yang memberikan izin kepada saya, bukan kamu. Dan di dalam ayat ke-12 mengatakan, semuanya kusimpan dalam hatiku, semua rencana yang telah Tuhan berikan kepadaku. Dia punya rencana? Punya. Tetapi dia memberikan pengakuan, ini rencana beban yang diberikan Tuhan kepadaku.
Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan memberikan beban itu kepada saya. Dan dikaitkan dengan ayat 20 ketika dia memberikan satu pengakuan yang begitu sangat keras. Tuhan semesta alamlah yang memberikan keberhasilan kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil saya. Tuhan memanggil saya, Tuhan menolong saya sampai detik ini. Maka dialah yang akan memberikan keberhasilan kepada saya. Maka saudara, kita melihat bagaimana tindakan-tindakan iman daripada Nehemia ditujukan kepada kita, mulai dari bagaimana berhadapan dengan raja, dengan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana ketika keberhasilan ada, dia boleh memberikan pengakuan kepada Tuhan. Bagaimana kemudian pengakuan itu diseringkan kepada bangsa-bangsanya. Dan bagaimana bagian terakhir ditujukan kepada kita. Dia punya pengenalan yang begitu baik terhadap siapa dirinya dan siapa Tuhan yang memberikan panggilan kepadanya. Dia orang yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam bagian kedua, Bapak sekalian, saya mengajak kita melihat bagaimana orang beriman ini kemudian bertindak. Ketika raja sudah bertanya kepadanya. Dan sekarang jalan sudah sangat terbuka, Bapak sekalian. Jalan sudah sangat terbuka. Dan dia tinggal berbicara sebenarnya kepada raja untuk boleh mengutus dia ke Yerusalem, untuk boleh melakukan pembangunan. Tapi saudara, kita mendapati bahwa di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, misalkan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, ketika raja bertanya, berapa lama engkau akan pergi? Saudara, Alkitab sudah tidak memberitahukan kepada kita berapa lama, tetapi hanya dikatakan sesudah aku menyebut suatu jangka waktu tertentu. Memang nanti dalam pasal-pasal berikutnya ya, kita tahu bahwa Nehemia ada di Yerusalem sudah 12 tahun. 12 tahun dia memerintah di sana. Tetapi dalam bagian ini kita tidak diberitahu berapa lama. Tapi Nehemia menyatakan, setelah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Artinya apa, sekalian? Nehemia adalah seorang yang akan pergi melayani Tuhan dan dengan satu perencanaan yang begitu matang. Sekali lagi, Nehemia sudah punya rencana, sudah diberikan beban oleh Tuhan, memikirkan bagaimana melayani orang-orang Israel, bagaimana membangun daripada tembok-tembok di sana, dan dia tidak memulai dengan tidak memiliki rencana apa-apa. Dia orang beriman, betul, tapi dia memiliki rencana yang begitu sangat matang. Ketika raja bertanya, berapa lama kamu pergi? Dia tidak bertindak begini, berapa lama ya? Mungkin setahun kali ya raja. Enggak ya, kita membaca di sini, aku menyebutkan jangka waktu tertentu. Jadi dalam pikirannya sudah memikirkan berapa lama, berapa banyak harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan. Dia sudah memiliki jangka waktu dan dia menyebutkan angka kepada raja. Saudara, dia sudah merencanakan dengan sangat baik. Dia memikirkan, dia dari sini ke sana, saya berapa lama akan kembali kira-kira. Dan dia menyebutkan kepada raja. Nanti waktu kita bisa membaca dalam pasal-pasal yang lain, ini dinyatakan 12 tahun, ya itu satu jangka waktu yang panjang, Bapak sekalian. Tetapi dia menyebutkan angka yang pasti, Bapak sekalian. Dia tidak mengatakan kepada raja bahwa ya kira-kira lah raja, nanti kalau selesai saya balik. Tidak, dia menyebutkan, berarti dia sudah memikirkan, Bapak sekalian. Dia sudah memikirkan. Dan ditambah dengan kalimat-kalimat berikutnya yang sangat-sangat baik, Bapak sekalian. Dia dalam ayat ke-7 dinyatakan, dia mengatakan kepada raja, raja kalau raja berpikir ini sesuatu yang baik, maka raja berikanlah aku surat. Saudara, ini satu tindakan yang sangat penting yang akan dilakukan oleh Nehemia. Kenapa? Karena ini mengingat apa yang sudah terjadi di dalam masa-masa tahun-tahun sebelumnya. Ketika daripada rombongan pertama itu pergi di dalam pengutusan daripada Kores, raja Persia, maka kemudian orang-orang di dekat-dekat Yerusalem, orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia dan orang-orang yang tetangga-tetangga mereka, itu menentang dengan sangat keras daripada pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem. Orang-orang di sana tidak menginginkan orang-orang ini membangun. Dan sebelum Nehemia sampai ke Yerusalem, dia akan bertemu dengan orang-orang ini. Dan dia sudah memiliki satu perencanaan loh sekalian. Kalau raja berkenan, maka kasih saya surat. Ini saya pergi ke sana bukan dalam satu hanya saya seorang diri, tetapi saya menjalankan satu panggilan Tuhan kepada saya, tetapi menggunakan posisi yang Tuhan berikan kepada saya. Saya kemudian meminta surat kepada raja dan biarlah raja memberikan surat supaya apa? Supaya saya boleh melewati daerah-daerah itu, melewati daerah-daerah para bupati-bupati itu dan saya tidak dicegat untuk sampai ke Yerusalem. Ini satu tindakan yang sangat bijaksana, Dia memikirkan dengan sangat baik.
Orang yang beriman kepada Tuhan bukan beriman tanpa ada pikiran memikirkan dengan bijaksana dalam seluruh hidupnya, Bapak sekalian. Orang beriman betul beriman kepada Tuhan, tetapi juga harus dengan kepintaran, bijaksana, satu kalkulasi, dan memikirkan bagaimana apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana meresponi, bagaimana membuat supaya tidak terjadi sesuatu huru-hara. Dan dia sudah memikirkan dengan sangat baik. Dia meminta kepada raja, kasih saya surat. Raja, kasih saya surat untuk boleh melewati para bupati-bupati ini. Dan bukan hanya itu, Bapak sekalian, dia juga meminta supaya raja memberikan surat supaya Asaf, kepala taman raja itu, memberikan kayu-kayu yang akan dibutuhkan untuk pembangunan daripada pintu-pintu gerbang, termasuk daripada rumahnya. Rumah yang mana, Bapak sekalian? Nehemia tidak pernah ke Yerusalem. Nehemia belum pernah ke Yerusalem, tapi rumah yang mana? Kemungkinan besar rumah yang akan diberikan kepadanya sebagai orang yang secara ofisial daripada kerajaan untuk datang ke Yerusalem. Seorang gubernur di sana, dan dia memiliki tempat, dan dia meminta supaya raja memberikan kayu bagi pembangunannya. Saudara, kita melihat ya, bagaimana tindakan-tindakan yang begitu kalkulasi sekali. Dia memikirkan, dan dia boleh merencanakan, kalau saya melewati daerah-daerah ini, kalau saya dijegat, apa yang akan saya katakan kepada mereka? Maka kalau saya ada surat dari raja, maka saya boleh sampai ke sana dengan selamat, dan saya boleh memulai daripada seluruh pembangunan daripada tembok ini. Saudara, dia memikirkan dengan sangat baik. Pertama-tama, dia punya planning berapa lama pergi ke sana. Kedua, dia memiliki rencana apa yang harus dimiliki sebelum sampai ke Yerusalem. Berarti perlu ada surat untuk boleh melewati daripada bupati-bupati yang sudah tentu mereka tidak suka kepada orang-orang Yerusalem. Mereka tidak suka kepada orang-orang Yehuda. Mereka tidak suka kepada Israel. Maka dengan perintah raja, dengan surat raja, dia boleh lewat. Saudara, ada kalimat yang penting di sini ya. Di dalam ayat yang ke-9 misalkan, dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Saudara, ini satu tindakan yang berbeda narasinya. Di dalam zaman Ezra, ketika Ezra pergi ke Yerusalem, Ezra tidak membuka mulutnya meminta kepada raja untuk ditemani, untuk raja memberikan tentara menemani dia. Karena Ezra mengatakan, karena kami percaya kepada Tuhan, dan saya sudah berkata kepada raja, Tuhan kami yang hidup itu akan memimpin kami sampai ke sana. Tetapi di dalam kisah daripada Nehemia, raja memberikan perintah supaya panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai dia. Nehemia tidak berjalan sendiri, tetapi Nehemia tidak pernah membuka mulutnya untuk meminta kepada raja supaya raja memberikan para panglima dan tentara menyertai dia. Ezra tidak membuka mulutnya dan Tuhan memimpin mereka sampai ke daerah Yerusalem. Nehemia tidak pernah membuka mulutnya, tetapi Tuhan menggerakkan hati raja sehingga raja mengatakan, memberikan perintah supaya para panglima, orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Saudara, ini satu tindakan yang bagaimana Tuhan memimpin orang seperti Nehemia, bagaimana Tuhan menggerakkan hati raja. Hati raja ada dalam genggaman tangan Tuhan dan menggerakkan dia untuk kemudian boleh memimpin daripada Nehemia. Nehemia boleh dijaga sampai kepada Yerusalem. Dan tentu saja, ayat 10 menunjukkan kepada kita, orang-orang di sana tidak senang. Mereka kemudian hatinya apa? Mereka sangat kesal sekali. Mereka sangat kesal, dan kita bisa melihat nanti kekesalan mereka tujukan di dalam ayat yang ke-19. Tapi kita tidak melihat itu dulu, kita mencoba melihat dulu bagaimana tindakan-tindakan bijaksana yang dimiliki oleh Nehemia. Tadi saya mengatakan pertama, dia sudah memiliki perencanaan berapa lama di sana. Kedua, dia sudah memikirkan bagaimana apa yang harus dimiliki sebelum sampai ke Yerusalem, yaitu surat-surat. Dan sekarang kita melihat ada satu tindakan yang bijaksana daripada Nehemia. Ketika kemudian dia sampai ke Yerusalem. Ketika sampai di Yerusalem, dia dikatakan dalam ayat 11, dia berada di sana sebanyak 3 hari. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nehemia sepanjang 3 hari. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, tapi kemungkinan besar Nehemia beristirahat selama 3 hari karena perjalanan yang cukup panjang. Tetapi saudara, yang menarik adalah bahwa Nehemia tidak membicarakan apa yang akan dia kerjakan bagi Yerusalem. Ketika dia sampai di Yerusalem, dia tidak membuka mulutnya sedikit pun untuk membicarakan pembangunan daripada Yerusalem.
Pertama-tama karena Nehemia bukan orang yang lahir di sana. Dia tidak tahu keadaan, dia tidak tahu apa yang kondisi yang sebenarnya di sana. Maka dia diam-diam, Bapak sekalian, dia diam-diam. Dia pergi untuk menyelidiki. Dia menyelidiki dari ayat yang ke-13 misalkan sampai ayat yang ke-15, Bapak sekalian. Dia kemudian menyelidiki di mana temboknya, di mana harus dibangun, bekas-bekasnya di mana. Dan Alkitab mencatat dia tidak memberitahukan rencananya kepada para penguasa. Pertanyaan bagi kita, sekalian, mengapa Nehemia tidak memberitahukan? Bukankah lebih baik dia datang dan memberitahukan, ini loh rencananya mau melakukan ini? Tidak, sekalian. Karena apa? Karena di dalam tengah-tengah bangsa Israel kemungkinan besar ada orang-orang yang memang tidak menginginkan ada kesulitan. Kalau ada pembangunan, orang-orang lain, para seperti Tobia itu dan juga Sanbalat itu akan datang dan menghajar mereka, memberitahukan rencana mereka. Dan kemudian boleh memberitahukan kepada raja, ada misi pemberontakan. Kemudian itu membuat kesulitan besar bagi mereka. Kemungkinan besar. Ada orang-orang yang tidak mau sulit. Ada orang-orang yang tidak mau ada kesulitan terhadap mereka lagi. Maka Nehemia diam-diam. Kalau dia membocorkan seluruh rencananya, kalau dia membocorkan, maka itu begitu sangat gampang, itu boleh tersebar kepada musuh-musuh. Dan dia belum bisa menggerakkan hati orang Yerusalem. Sebelum hati mereka digerakkan, sudah ada ketakutan yang besar yang datang daripada musuh-musuh. Maka Nehemia, seorang yang punya rencana, seorang memikirkan dengan baik, beban diberikan oleh Tuhan dalam hatinya, dia melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Dia baru membuka mulutnya. Dia memperhatikan, dia menyelidiki, dan dia menyelidiki dengan diam-diam. Alkitab mencatat dia pergi pada malam hari, dan kemudian pada malam hari dia menyelinap, dan memperhatikan di mana tempat-tempat yang dulu itu tembok-tembok dibangun, bekas-bekasnya di mana, dan kemudian dia tentu saja ketika dia inspeksi ini, Bapak sekalian, dia bukan hanya sekadar melihat kan ya. Dia memiliki data, sehingga apa? Sehingga ketika dia berbicara, itu dia membicarakan sesuatu yang memang kenyataannya seperti itu. Dia tidak berbicara tanpa ada data. Menurut si A seperti ini, tidak. Saya sudah datang ke sana, saya sudah melihat, dan inilah keadaannya. Maka ketika dia berbicara kepada orang-orang Yerusalem, dia boleh menggerakkan hati mereka. Dia punya rencana, betul, tapi dia juga memikirkan dengan mencermati dengan sangat baik di mana dan apa yang akan dikerjakan. Di dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar mengobservasi dengan sangat baik. Orang beriman, bos, orang beriman. Bukankah seharusnya dia datang dan memulai saja? Ini beberapa komentator mengatakan misalkan, ini barangkali bisa dikatakan tindakan kurang beriman loh. Kenapa? Lah orang tua sudah panggil kok. Tuhan sudah panggil, ya sudahlah kerjakan di sana. Bangun, datang dan bangun. Ngapain harus menyelinap malam-malam? Nah, kalau ada musuh menghantar kamu malam-malam, bagaimana? Tetapi kita melihat di sini, ini tindakan iman. Ini tindakan iman. Dia mau bekerja, dia mau mempersiapkan satu pekerjaan dengan data yang baik yang ada di tangannya. Dia bukan karena tidak beriman, menyelinap, melihat dulu keadaan daripada Yerusalem. Bukan. Justru karena dia beriman, dia mau mempersiapkan dengan sangat baik. Dia memikirkan, dia melihat di mana letak-letak daripada tembok-tembok itu. Sehingga boleh melakukan sebuah perencanaan yang matang. Jadi saya mengatakan tadi ya, bagaimana orang beriman. Pertama, dia punya jangka waktu berapa lama. Dia punya planning apa yang harus dimiliki. Ketika dia mengobservasi secara langsung apa yang ada di situ. Itu semua tindakan-tindakan orang yang beriman kepada Tuhan. Kemudian kita melihat juga bagaimana tindakan iman ini di dalam kebijaksanaan, di dalam berbicara. Tadi bagian pertama saya mengatakan dia begitu sangat bijaksana ketika dia berbicara kepada raja. Tetapi dia juga sangat bijaksana berbicara kepada orang-orang Yerusalem. Sekaligus ini menjadi satu hal yang boleh memberikan peringatan kepada kita ya. Orang yang punya kapasitas berbicara harus benar hati-hati. Kalau hatinya tidak baik, kalau hatinya tidak baik, bisa membawa kehancuran kepada banyak orang. Di sini kita melihat Nehemia, seorang yang penuh bijaksana dan penuh perhitungan dalam berkata-kata. Dia sanggup menggerakkan hati daripada orang Israel. Saya mengajak kita membaca dalam ayat ke-16. Ayat ke-17. Saya membacakan bagi kita bagaimana kisah Nehemia itu kemudian berbicara kepada para penguasa di Yerusalem, para bangsawan barangkali. Berkatalah aku kepada mereka,
kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah terjadi reruntuhan di pintu-pintu gerbangnya dan telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak lagi dicela. Saudara perhatikan di sana bagaimana Nehemia mengidentikan dirinya dengan orang-orang Yerusalem. Dalam pasal 1 saya mengatakan bagaimana Nehemia berdoa kepada Tuhan dan mengidentikan dirinya di hadapan Tuhan bersama dengan orang Israel yang juga orang-orang berdosa. Meskipun saya sudah mengatakan bahwa Nehemia bukanlah orang yang ada di sana yang berdosa sehingga mereka harus dibuang. Tetapi Nehemia mengatakan di hadapan Tuhan, saya juga berdosa seperti bangsaku sendiri. Akulah yang berdosa dan kaum keluargaku. Di dalam bagian ini, Bapak sekalian, dia juga mengidentikan dirinya dengan orang-orang Yerusalem yang menderita. Saudara bayangkan ya, kalau misalkan kira-kira scene-nya itu misalkan begini, Nehemia datang. Nehemia mengumpulkan mereka. Kamu tahu ya, di sana itu temboknya sudah hancur. Di sana sudah hancur. Di sana sudah hancur. Ini memalukan loh. Sekarang ya datang ya kepada saya dan saya punya rencana yang sangat hebat. Kita bangun ya. Enggak ya. Itu mungkin akan diterima dengan mengatakan, lah kamu nggak tahu apa-apa sih. Kamu baru datang. Kamu nggak ngerti apa-apa yang terjadi di sini. Kamu sok-sok hebat saja mau datang. Mentang-mentang diutus oleh raja. Kamu nggak tahu apa-apa di sini. Saudara, itu bisa barangkali tanggapan orang-orang ini. Kenapa? Karena Nehemia merasa dirinya outsider. Saya punya dan saya perhatikan dan inilah yang saya harus kerjakan. Tetapi saudara, Nehemia begitu sangat bijaksana. Dia begitu sangat bijaksana waktu membicarakan isi hatinya, isi hati Tuhan kepada bangsa ini. Dengan penuh bijaksana menggerakkan hati mereka. Mulai dari apa? Dia mengidentikan dirinya dengan orang Israel. Dia mengatakan, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yang alami kemalangan itu siapa, Bapak sekalian? Itu dialami oleh orang di Yerusalem, bukan Nehemia. Nehemia tidak mengalami kemalangan seperti mereka. Nehemia itu ada di kerajaan dan menjadi juru minum raja. Nehemia tidak mengalami kemalangan. Yang mengalami kemalangan, ya orang-orang inilah. Tapi saudara perhatikan bagaimana Nehemia kemudian mengatakan, kitalah yang mengalami kemalangan itu, bukan kamu. Kita, berarti aku juga mengalami kemalangan itu. Kenapa? Karena Yerusalem telah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maka mari kita, bukan mari ikut saya, bukan, mari kita kembali membangun tembok Yerusalem. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dicela. Saudara, ini satu bijaksana yang sangat-sangat baik untuk membicarakan sesuatu yang memang merupakan isi hati Tuhan kepada bangsanya umat Tuhan, tetapi dengan penuh bijaksana. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita punya kebenaran, kita menyampaikan dengan cara yang tidak bijaksana. Sehingga apa? Sehingga mental semua, mental semua kebenaran kita miliki. Tapi seorang Nehemia, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang diberikan beban oleh Tuhan, dia dengan tidak sembarangan berbicara. Kita patut belajar dari sini, Bapak sekalian. Bagaimana orang beriman, bukanlah sekadar saya punya kebenaran, nah, kamu harus mendengarkan saya. Tidak, Bapak sekalian. Kita punya kebenaran, kita punya panggilan itu, dan kemudian dia harus membicarakannya. Dia membicarakan dengan sangat penuh kalkulasi. Dia bijaksana. Bagaimana menggerakkan hati orang dengan mengidentikan dirinya kepada orang-orang ini dan mengundang mereka untuk kemudian mengikut Tuhan. Saudara, kalimat-kalimat yang indah berikutnya adalah bukan hanya cara ya, tentu cara itu penting. Cara itu begitu sangat penting, Bapak sekalian. Tetapi kalimat yang kedua dari Nehemia adalah yang sangat penting. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Ini dua hal, Bapak sekalian, dua hal. Dia membicarakan bagaimana dengan cara harus menggerakkan orang. Tetapi yang utama adalah respons daripada orang-orang Israel adalah ketika dia menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dia menceritakan sejarah, Bapak sekalian. Tentu ya, sejarah bukan yang sangat panjang. Dia membicarakan sejarah yang baru-baru dia alami. Dan bagaimana Tuhan memimpin langkah dia satu demi langkah sampai Tuhan menggerakkan hati sang raja. Saudara, kita melihat di sini bagaimana menggerakkan orang di tengah-tengah dalam kelesuhan hati mereka untuk boleh mengingat sejarah bagaimana Tuhan memimpin daripada bangsanya.
Bagaimana Tuhan telah memimpin mereka selama ini. Bagaimana tangan Tuhan bekerja di antara mereka pada masa-masa yang lampau. Bagaimana atau apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup umatnya pada masa yang lampau. Itu yang dilakukan oleh Nehemia, Bapak sekalian. Nehemia mengajak daripada bangsa ini dengan cara-cara bijaksana, dengan menggerakkan hati mereka, dengan menceritakan saya dan kamu itu sama. Dan sekarang perhatikan, Tuhan yang dulu itu adalah memimpin bangsa kita, dan sekarang memimpin saya untuk boleh kemudian sampai mendapat persetujuan dari raja. Ini penuh bijaksana, Bapak sekalian. Dan sekaligus ya, cara-cara yang dilakukan oleh Nehemia, nampaknya itu cara-cara yang dilakukan oleh manusia, Bapak sekalian. Misalkan kalau Bapak Ibu membaca sejarah bagaimana Churchill itu berpidato di dalam parlemen menggerakkan hati mereka waktu Nazi itu menyerang, dan kemudian bagaimana ketakutan di dalam parlemen Inggris, dan kemudian bagaimana Amerika belum bergerak, bagaimana pidatonya itu benar-benar menggerakkan daripada hati daripada bangsa Inggris ya, dan juga tentara moralnya dibangkitkan kembali karena kekuatan daripada orasinya ya. Kemudian bagaimana kata-kata yang dipilih untuk boleh menggerakkan hati mereka. Maka saya mengatakan di awal tadi ya, hati-hati loh kita orang yang punya kapasitas berbicara menggerakkan hati orang dengan cara-cara yang tentu dapat dipelajari. Kita harus hati-hati. Kalau hati kita jahat, kita bisa membawa kehancuran. Kalau kita jahat ya, kalau hati kita jahat, bisa membawa kehancuran bagi kemanusiaan, bagi orang lain. Tetapi kita bersyukur di sini ada Nehemia yang hatinya dari awal adalah takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh saleh kepada Tuhan, dan dalam seluruh kapasitasnya bijaksana berkata-kata ini dia miliki dan mampu menggerakkan daripada orang Israel. Dia menggerakkan hati mereka. Sehingga apa ya? Sehingga dia ketika dengan cara untuk boleh menggerakkan manusia dan cerita bagaimana pimpinan Tuhan kepadanya, kemudian membawa daripada orang Israel mengatakan kami siap membangun. Saudara, itu satu kalimat yang pendek, tetapi itu satu kalimat yang begitu sangat kuat. Ketika Nehemia sudah berbicara, menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan memimpin, dan mereka merespon kami siap membangun. Jangan salah Bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu mereka menghentikan seluruh pembangunan daripada tempel dan juga tembok-tembok itu. Karena kenapa? Karena raja melarang mereka, karena bangsa-bangsa sekitar menyerang mereka. Tetapi dalam bagian ini, kemudian mereka mengatakan kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, ini satu bagian yang kalau kita pikirkan ya, imajinasi itu satu momen yang begitu mengharukan. Bagaimana ketika Nehemia menggerakkan mereka dan dengan kalimat-kalimat daripada pimpinan Tuhan kepadanya selama ini yang membuat orang-orang itu mengatakan, mari kita bekerja, mari membangun bersama. Karena kenapa? Pimpinan Tuhan jelas. Pimpinan Tuhan bagi Nehemia begitu sangat jelas, dan juga bagaimana bijaksana di dalam berkata-kata. Orang beriman, bosku, orang beriman harus menggunakan bijaksana yang memang bisa dipelajari. Sehingga kita apa? Sehingga ada keberhasilan, tentu saja bukan dilakukan dengan tanpa iman. Nehemia orang beriman, tetapi dalam mengungkapkan isi hatinya dengan perhitungan, dengan satu bijaksana memilih kata-kata, memulai dari mana dan mengakhiri di mana, dan sehingga membuat orang itu tergerak hatinya untuk boleh mengikut Tuhan. Saya kira ini bijaksana yang perlu kita belajari, Bapak sekalian. Sebagai orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita boleh belajar bijaksana daripada Nehemia, seorang beriman yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tetapi bijaksana, perhitungan, perencanaan itu tidak boleh terlepas di dalam seluruh pekerjaan pelayanan yang akan dia kerjakan. Di dalam bagian yang terakhir, Bapak sekalian, tentu tantangan itu kembali terjadi. Tadi saya sudah berbicara dalam bagian pertama, yaitu bagaimana Nehemia menunjukkan sikap yang beriman kepada Tuhan. Kedua, bagaimana orang beriman itu yang penuh perhitungan, perencanaan yang begitu sangat matang. Tapi bagian ketiga, ketika orang-orang beriman sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka musuh itu tidak pernah tinggal diam. Saudara, ini sangat penting untuk kita renungkan. Ketika saudara dan saya benar-benar melayani Tuhan, benar-benar mau mengikut Tuhan, benar-benar memikirkan pekerjaan Tuhan, benar-benar memikirkan isi hati Tuhan, maka iblis tidak pernah diam. Iblis tidak pernah tinggal diam, Bapak sekalian. Di dalam bagian ini, kita boleh melihat musuh itu datang. Dan seperti sebelumnya, mereka juga datang. Tetapi ada perbedaan, Bapak sekalian.
Di dalam kitab Ezra itu mereka menuliskan surat kepada Asasata. Tapi sekarang mereka nggak bisa menulis surat. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan izin daripada raja. Mereka sudah mendapatkan izin dari raja untuk pembangunan. Nehemia sudah mendapatkan izin dan mereka tidak bisa mengatakan, wah ini kamu membangun tidak sesuai dengan raja ya. Tetapi mereka kemudian melakukan olok-olokan, Bapak sekalian. Mereka melakukan olok-olokan kepada orang-orang Israel dan mereka mengatakan apa sih? Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Saudara, ini kita diingatkan kembali kalau kita membaca kitab Ezra, bahwa di dalam kitab Ezra, satu proposal yang mereka bawa kepada raja hari itu, bahwa orang Israel akan memberontak kepada raja. Dan hal yang sama mereka katakan lagi sekarang, kamu memberontak kepada raja ya. Mereka barangkali mengejek mereka, menertawakan mereka. Dan lebih parah misalkan di dalam kisah Ezra dan Nehemia ini, bangsa-bangsa sekitar itu mengatakan, kamu bangun apa sih? Itu tembok yang kamu bangun itu anjing pun kalau lewat bisa runtuh loh. Itu satu olok-olokan yang sangat-sangat pahit sekali, Bapak sekalian, sangat pahit sekali. Dan itulah yang terjadi kepada orang Israel. Mereka diolok, mereka difitnah. Apakah kamu mau memberontak kepada raja? Saudara, di dalam bagian ini ya, kalau saudara dan saya ini ya ada seperti Nehemia misalkan, saudara akan melakukan apa ya? Kita barangkali ya memanggil panglima yang membawa daripada Nehemia itu, yang menemani Nehemia. Mungkin kita bilang, parang aja orang-orang inilah. Kalau kita apalagi sudah dengar cerita dulu orang-orang ini yang membawa tulis surat, mereka menghentikan daripada seluruh perjuangan kita. Sekarang kita sudah punya kuasa itu, sekalian. Raja sudah kasih surat, tentara sudah menemani Nehemia sampai ke sana. Kita barangkali bisa, udahlah orang-orang ini pelayan-pelayan daripada raja kita juga kan. Udahlah hancurkan saja mereka. Barangkali kalau Nehemia sombong, Bapak sekalian, kalau nggak tahan menghadapi daripada cercaan ini. Tapi saudara, kita melihat ya bagaimana tindakan olok-olokan untuk menarik mereka, untuk tidak semangat, untuk mereka mundur, dijawab oleh Nehemia dengan apa, Bapak sekalian? Dengan mengatakan Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Raja sudah kasih surat, betul. Tetapi Nehemia tidak memakai argumen itu untuk boleh membungkam daripada orang-orang ini. Tetapi Nehemia memakai apa? Memakai otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Nehemia tidak memakai otoritas daripada raja yang memang seharusnya itu sangat berbicara kepada Tobia, Sanballat dan Geshem ini. Dia tidak memakai otoritas itu, dia memakai otoritas daripada Allah yang memanggil dia. Dalam hal ini, Nehemia itu menjawab mereka dengan satu kesadaran, siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa kamu. Saya umat Tuhan, kamu bukan umat Tuhan. Saya umat Tuhan yang dipanggil untuk membangun dan kamu bukan. Sehingga kamu tidak ada bagian sama sekali di dalam pembangunan ataupun di dalam apa? Di dalam penyembahan kepada Allah kami. Tobia itu dalam kitab Ezra adalah Tobia yang juga pulang dari pembuangan bersama-sama dengan orang-orang pertama. Tetapi mereka tidak dapat membuktikan daripada asal usul daripada keluarga mereka, sehingga dalam pembangunan daripada tempel di Yerusalem mereka disingkirkan karena mereka tidak jelas daripada keturunan yang mana. Kemungkinan besar mereka begitu sangat sakit hati. Kemungkinan Tobia ini juga adalah orang yang kemudian dalam masa itu mendapatkan sakit hati dan keluarganya itu kemudian juga merongrong daripada pembangunan Yerusalem. Saudara, Nehemia menjawab dengan apa? Dengan kesadaran identitas di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, kita belajar dari sini ya. Di dalam tantangan kita menjalankan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam kesungguhan hati kita memikirkan, merencanakan, memperhitungkan. Di dalam godaan-godaan yang ada, maka hal yang kita harus miliki adalah kesadaran akan identitas kita di hadapan Tuhan. Kesadaran identitas itu begitu sangat penting sehingga boleh membungkam daripada orang-orang ini. Ketika Nehemia menjawab mereka, dia tidak mengatakan ini loh surat yang sudah dikasih raja, kamu diam, kamu pergi dari sini. Tetapi dia mengatakan tidak, saya boleh melawan kamu karena saya sudah ada identitas daripada Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan, identitas saya jelas, panggilan saya jelas, dan saya akan maju langkah demi langkah di dalam pimpinan Tuhan saya. Saudara, dalam pergumulan kita mengikut Tuhan, dalam iman yang Tuhan berikan, kesadaran identitas itu begitu sangat penting. Dan itu juga yang menggerakkan hati orang Israel untuk mengatakan, mari membangun. Karena Nehemia mengatakan,
Ingat, kita umat Tuhan. Kita umat yang dipilih Tuhan. Nah, saudara, kesadaran akan identitas ini menjadi poin yang begitu sangat penting ketika kita menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Godaan yang ada, kita boleh mengatasi dalam perjuangan di hadapan Tuhan dengan kesadaran, saya bukan seperti kamu, saya bukan seperti daripada Sanballat, saya bukan seperti Tobia, saya bukan seperti Geshem ini. Saya adalah umat Tuhan yang diberikan identitas oleh Tuhan sendiri, yang dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian keyakinan akan panggilan itu menjadi satu hal yang menggerakkan Nehemia untuk boleh melayani. Saudara, kejelasan siapa kita di hadapan Tuhan itu menjadi satu pertolongan kita yang memberikan kekuatan, dorongan bagi kita untuk boleh melayani Tuhan di dalam tantangan demi tantangan yang ada. Saya mengatakan bahwa ketika saudara dan saya mengikut Tuhan dengan iman sungguh-sungguh, melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, memikirkan dengan sangat baik bagaimana isi hati Tuhan, maka iblis tidak pernah tinggal diam. Bagaimana ketika godaan-godaan itu datang, saudara, marilah kita mengingat kembali identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nehemia diberikan identitas sebagai umat Tuhan. Kepada Allah semesta langit dia meminta pertolongan. Dia yang akan memberikan keberhasilan. Identitas yang dipanggil oleh Tuhan, umat Tuhan. Dan saudara dan saya hari ini, identitas saudara dan saya diberikan oleh Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Identitas kita ada dalam Kristus. Dan itu sebabnya kita disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut daripada Kristus. Akhirnya saudara ditolong Tuhan dan kita semua diberikan pimpinan oleh Tuhan. Di dalam menjalankan kehidupan kita, identitas yang kita sadari, saya umat Tuhan, saya ditebus oleh Tuhan, saya adalah orang yang telah dicintai oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Identitas itu menjadi satu hal yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk boleh terus maju, satu langkah demi satu langkah melayani Tuhan dengan penuh iman. Tantangan ada, pasti ada. Tetapi kesadaran identitas ini menjadi dorongan begitu besar untuk boleh memberikan kesukaan, penghiburan, dan dorongan untuk kita boleh terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya apa yang boleh kita renungkan hari ini menjadi dorongan besar bagi kita mengikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita boleh bertemu dengan Tuhan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami pada pagi hari ini boleh melihat bagaimana seorang yang beriman kepada Tuhan, bagaimana seorang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan boleh menjalankan satu panggilan yang telah Tuhan berikan kepadanya, satu panggilan yang Tuhan berikan di dalam hatinya, satu beban yang Tuhan tanamkan supaya dia kerjakan. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh melihat kehidupan daripada Nehemia, seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, seorang yang beriman kepada Tuhan, dan seorang yang memiliki rencana-rencana dan menggunakan seluruh bijaksana yang Tuhan berikan kepadanya untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan. Tuhan, kami bersyukur boleh membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk boleh memiliki iman yang sama, iman yang bukan tinggal diam, tapi iman yang boleh bekerja, iman yang boleh melakukan sesuatu, sehingga pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam tangan kami boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kami berdoa, ketika waktunya tiba ya Tuhan, pencobaan itu datang, si iblis mengrongrong kami, akhirnya Tuhan boleh mengingatkan kami akan identitas kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ingatkan kami siapa kami. Identitas kami bukan diberikan oleh orang-orang dunia ini, tapi identitas kami ya Tuhan, Engkau saja berikan dengan kematian-Mu di atas kayu salib, dengan kebangkitan-Mu dari kematian, memberikan identitas yang baru bagi kami. Tuhan, tolong kami. Kami orang-orang yang lemah ya Tuhan. Kami bukan orang-orang kuat, tetapi Tuhan tolong kami. Dalam seluruh kelemahan ini, Tuhan kuatkan kami. Tuhan ingatkan kami akan panggilan kami yang begitu mulia, panggilan yang begitu indah sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus melayani Engkau ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh aspek kehidupan yang Tuhan akan pimpin, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kami semua boleh melayani Tuhan dengan hati penuh iman kepada Tuhan. Berikan kami bijaksana ya Tuhan, karena kami orang-orang yang kurang bijaksana. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.